Assalamualaikum. Nah, kali ini aku mau membacakan karakter dari wanita yang lagi viral, ya, yang karena pengakuannya telah berselingkuh dengan salah satu artis Indonesia. Nah, kalau siapa-siapa orangnya, aku nggak mau bilang ya, tapi kalau aku lihat apa yang netizen katakan, yang netizen duga, sepertinya benar. Nah, cuma aku nggak mau sebut namanya ya untuk menjaga beberapa hal. Nah, di sini aku mau membaca karakter dari Dennis ya. Dennis ini kan kalau kita lihat orangnya barbar, rame, frontal ya, keras, barbar juga. Tapi ya sifat-sifat Dennis ini banyak banget bagusnya. Karena dia mengakui kesalahannya dan dia juga ingin orang lain agar tidak jadi seperti dia. Itu kan bagus banget ya. Jadi bisa diambil pelajarannya bahwasanya apa yang dilakukan dia itu tidak baik dan dia juga mengakui itu tidak baik. Nah, sifat Danis di sini yang aku bilang ya, sebenarnya Danis ini orangnya nggak seperti yang kita lihat. Dia itu barbar, keras dan sebagainya, kasarnya gitu. Sebenarnya dia keras, dia barbar itu pasti ada sesuatunya. Tapi sifat aslinya dia itu dia orangnya perasa. Dia itu orangnya mudah tersentuh. Dia orangnya juga nggak tegaan. Nah, itu ada sisi-sisinya dari si Dennis ini, sifat-sifatnya dia ini. Jadi dia ini orangnya mudah tersentuh, mudah menangis juga, dan dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang juga. Kalau aku lihat dari perselingkuhan itu sebenarnya itu kayak gimana ya, antara dia mau dan dia tidak juga gitu, kayak berjalan dengan apa adanya. Tapi di hati kecilnya dia sebenarnya ada rasa nggak ingin seperti itu, ada rasa kasihannya juga. Tapi mungkin ada beberapa hal lain yang membuat akhirnya itu terjadi. Nah, sifat barbarnya Dennis ini ya, sifat keras yang kita lihat ini, itu kalau dia merasa ada sesuatu yang dia tidak didengar, dia tidak digubris, akhirnya dia barbar. Dan itu juga merupakan gimana ya, pembawaan alaminya dia gitu, dengan bicaranya dia memang orangnya seperti itu. Dia tipe orang yang sebenarnya apa adanya, dia begitu ya dia begitu, karena dia orang yang tidak mau kebanyakan basa-basi, kebanyakan menjadi orang lain. Dia harus lembut, berpura-pura manis dan sebagainya. Itu bukan karakter Danis. Dan karakter Danis yang sebenarnya ya dia memang orang yang apa adanya, tapi kembali lagi dia itu wanita yang perasa. Pada dasarnya Dennis ini orang yang pekerja keras, dia rajin dan sebagainya juga. Karakternya juga banyak yang bagusnya. Cuma ya itu dia sifatnya memang dia nggak bisa disenggol. Jadi kalau dia merasa dia benar, jadi dia sama siapa aja dia berani, dan dia tidak sembarang bicara. Dia punya bukti-bukti. Jadi dia nggak hanya sekedar apa ya bicara aja, tapi dia juga memang orang yang dia benar dan dia juga punya bukti gitu. Tapi sebenarnya dia tipe orang yang sebenarnya dia mau menjaga perasaan orang, tapi kembali lagi mungkin karena beberapa hal itu akhirnya itu terjadi. Jadi karakter dia ini kalau dibilang keras, dia memang keras. Cuma ya itu ya, kerasnya dia itu sebenarnya kalau dia merasa benar tapi ada yang tentang ya dia keras gitu. Dan gaya bicaranya dan gaya gestur tubuhnya itu alami. Itulah seorang Dennis yang memang orangnya seperti itu karakternya. Dan kalau untuk lihat dari perselingkuhan ini, kasus perselingkuhan ini, sebenarnya istri si cowok ini udah tahu kok sebenarnya suaminya seperti itu. Cuma mungkin karena ada beberapa hal yang membuat si istri ini gimana ya, udah capek, udah lelah, dan juga merasa ya udah deh biarin aja gitu. Dan juga mungkin dia juga merasa masih di batas dia kuat. Nanti kalau seandainya dia merasa dia sudah tidak kuat, dia akan stop itu semua. Kalau saya bilang kemungkinan ada perceraian dari si istri dari lelaki yang dikabarkan punya
yang berselingkuh dengan Dennis. Karena cowok ini ya yang dikatakan oleh Dennis itu memang tabiatnya itu tabiat berselingkuh. Kenapa tabiat berselingkuh? Karena dia melakukan perselingkuhan ini nggak hanya sama Dennis, tapi sama perempuan-perempuan sebelumnya juga ada. Dan ketika sama Dennis juga ada perempuan lainnya. Nah, mungkin karena rasa hibah dan sebagainya dan tidak mau terulang lagi dan ingin menjadi contoh untuk orang lain, makanya Dennis kasih tahu ini ke publik gitu, bahwasanya jangan selingkuh sama suami orang gini-gini. Dan Dennis bener-bener dari air matanya itu, dari emosionalnya itu, Dennis ini bener-bener merasa bersalah gitu. Tapi namanya manusia, nggak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi yang baiknya adalah dia mengakui kesalahannya dan dia tidak melakukan lagi kesalahannya. Berarti jiwa seorang Dennis ini bagus sekali karena dia mengakui kesalahannya. Karena banyak orang di luar sana yang tidak mengakui kesalahannya, justru merasa dirinya benar. Kalau Dennis ini kan dia merasa bersalah, dia berani minta maaf, bahkan dia berani kasih tahu istrinya. Karena Dennis ini memang jiwanya jiwa pemberani, tidak ada yang dia takuti selama dia benar, akan sampai manapun dia ikutin. Nah, itulah sifatnya Dennis ya, bagus sih gitu. Tapi kembali lagi, sebenarnya Dennis ini dibilang tipe cewek yang bucin, ya agak bucin juga gitu, bucin gitu. Tapi untuk saat ini karena sudah melalui beberapa proses, Dennis ini juga sudah bisa memilih yang baik dan yang tidak baik juga, dan dia juga sudah berani untuk tidak terlalu apa-apa tuh terlalu larut dibawa oleh perasaan. Nah, itulah sifat-sifat bagus dari seorang Dennis. Cuma memang kalau marah atau emosi, nah Dennis belum terlalu bisa kontrol itu karena mungkin masih ada jiwa barbarnya. Tapi kalau aku bilang ya, apa yang dibilang Dennis ini benar banget, apa yang dia ucapkan itu benar banget untuk memotivasi orang menjadi lebih baik agar tidak salah langkah seperti dia. Banyak hal-hal positif dari Dennis yang bisa diambil. Nah, untuk kembali lagi ke si lelaki ini yang menjadi selingkuhnya Dennis kemarin-kemarin itu, ya dia memang tabiatnya memang peselingkuh gitu. Jadi kalau tabiat itu ya semoga aja masih bisa dirubah ya. Tapi ini bisa menjadi cambuk untuk kita semua. Nah, wanita ada yang kadang-kadang dia akan bertahan atau dia akan meninggalkan. Karena hidup itu adalah pilihan. Bertahan ada resikonya, berpisah pun ada resikonya. Tapi kalau mengenai tabiat ya, kalau suami atau pasangan kita udah sering gonta-ganti pasangan, nggak hanya satu dia aja ceweknya, tapi ke cewek ini, ke cewek itu, ke cewek ini, ke cewek itu namanya udah tabiat. Sebaik-baiknya kalau kita nggak mau tersakiti, kita juga tidak mau menyesal di kemudian hari. Apalagi kalau sampai dia itu pindah-pindah pasangannya ke ke wanita-wanita yang menjual diri, takutnya kan terkena penyakit ya. Jadi enak gak enak sebaiknya kita bisa bersikap untuk mendingan mundur gitu. Tapi kembali lagi, pemikiran orang beda-beda. Mungkin si wanita istri dari pria yang pria menjadi selingkuhan Dennis ini berpikirnya mungkin karena anak-anak, nama baik atau lainnya. Tapi aku lihat ya, ini sih hanya aku lihat aja, aku tidak mendahului Tuhan dan sebagainya, aku tidak meramal. Tapi yang menurut aku, ada satu masa si istrinya ini akan bercerai dengan si pria ini karena merasa sudah tidak sanggup lagi gitu. Sejauh ini dia sudah mencoba untuk yaudah deh bodo amat, nggak peduli gini selama uang lu ada untuk gue, kasarnya seperti itu. Tapi kelama-lamaan batin akan tersiksa dan dia juga akhirnya merasa tidak sanggup, maka dia akan melepaskan si pria ini. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Kembali lagi, ingat, apa yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Semoga apa yang terjadi selama ini kepada Dennis menjadi contoh untuk kita agar berhati-hati dalam melangkah. Nah, buat kalian semua jangan lupa like, subscribe, dan komen artis siapa aja, idola siapa aja yang kalian ingin mau aku bacakan karakternya, sifatnya, dan apa yang terjadi pada dia. Nah, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih.